yang kata orang Wahabi, kunut itu adalah ya dua kunut kita. Allahumma hadina fiman hadait wa afina sampai selesai itulah kunut. Tetapi kalau kata orang Asy'ari atau orang-orang Syafi'i yang dimaksud kunut itu bukan itu yang ada hadisnya. Qanata Rasulullah syahron summa taraka. Rasulullah itu berkunut sebulan setelah itu ditinggal. Kalau kata Syafi'i bukan itu. Di dalam doa kunut yang asal itu ada doa memohon kehancuran suatu kaum. Ya Allah binasakanlah kaum ini. Ya Allah hancurkanlah kaum ini. Itu setelah doa kunut yang kita baca itu ada. Maka Rasulullah ditegur oleh Allah untuk tidak dibaca itu. Kenapa? La'alla, jangan-jangan dari keturunan orang yang kita anggap musuh ini ada orang soleh melahirkan orang soleh. Kan banyak. Abu Sufyan bapaknya siapa sih? Abu Bakar bapaknya siapa sih? Dan itu orang kafir semua kan, orang kafir Mekah. Tetapi melahirkan anak-anak yang soleh. Maka kunut itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, bukan yang ini. Di situ aja udah berdebat. Kalau kita bicara fikih, bicara tauhid tentang keesaan Allah, Allah menyatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Wa kana Allah 'ala ardi istawa. Ada ayat Allah bersemayam di aras. Berarti butuh tempat. Nah, ini aja udah penafsirannya macam-macam. Kalau kata Ibnu Taimiyah, dia mendalilkan kalau bersemayam itu artinya duduk. Kalau duduk berarti perlu tempat, tapi tempatnya nggak sama dengan tempat manusia. Kalau kata Asy'ari, dia duduk di suatu tempat alazi kosodah azikola kosodah. Artinya apa? Dia duduk di suatu tempat, maksud duduk itu hanya Allah yang tahu. Nah, kalau mereka duduk, iya tetap punya tempat, tapi tempatnya nggak kayak manusia. Nah, itu aja penafsiran beda. Nah, maka keduanya ini bisa disatukan, dipahamkan dengan suatu ilmu yang namanya ilmu ihsan. Orang kalau udah punya ilmu ihsan, mau kunut, mau enggak, mau jabariyah, yang tadi itu jabariyah. Jabariyah itu artinya mengartikan ayat begitu saja, tidak ada takwil, tidak ada tafsir, sehingga berbenturan ayat satu dengan ayat yang lain. Ada qadariyah. Kalau bagi orang tasawuf, mau qadariyah, mau jabariyah, mau maliki, mau hanafi, maliki, enggak masalah. Karena itu tataran ilmu. Kalau udah masuk ke tasawuf itu adalah tataran bagaimana mengenal. Nah, karena apa yang mereka lakukan semuanya adalah dalam rangka ijtihad. Ini pentingnya tasawuf. Seperti yang saya ceritakan, saya ulangin lagi ya biar ingat bahwa agama itu tiangnya ada 3. Yang pertama iman. Iman. Apa tuh iman? Mau iman itu hadis ini berasal ketika Rasulullah ada dalam masjid, ada Abu Bakar. Kemudian datang orang berwujud manusia, tampan luar biasa, duduk. Langsung duduk di depan Rasulullah, bertemu lutut dengan lutut. Orang itu bertanya kepada, ya Rasulullah, ma huwal iman, ma huwal Islam, ma huwal ihsan. Ya Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi tetap diulangi lagi pertanyaan itu. Dijawablah harus iman wa antuk minabillah. Yang dibilang iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kepada kitab dan seterusnya. Rukun iman yang 6. Jadilah dia rukun iman. Ilmunya apa rukun iman? Ilmunya adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang keesaan Allah. Al-i'tiqad namanya, ilmu tentang keyakinan. Nah, di belakang ilmu tauhid itu ada ilmu kalam, ada segala macam. Ilmu kalam itu begini. Allah itu Ahad Esa. Dengan kesendiriannya itu Allah Ahad Esa. Nah,
Karena Allah Ahad Esa, tidak ada makhluk asal muasalnya. Allah itu dari asalnya adalah Ahad Esa. Tidak ada makhluk, tidak ada aras, tidak ada bumi, tidak ada neraka, tidak ada surga. Maka di dalam Al-Quran, uhibbu an u'raf, kata Allah, saya ingin dan saya suka untuk dikenali. Maka kalau dia dengan kesendiriannya, dia bisa dikenali apa enggak? Enggak. Ya. Kalau Pak RT sendirian di tengah hutan, ada yang kenal dia enggak? Supaya kenal bagaimana? Harus ada sesuatu yang lain. Maka diciptakanlah makhluk. Wa nafathtu min nafsi, ditiupkan ruh, muncullah makhluk. Siapa makhluk yang pertama untuk mengenal dalam wujud manusia adalah Adam. Terus begitu, dari Adam muncul makhluk yang lain. Inilah yang disebut dengan hakikatul Muhammadiyah. Nanti itu pembahasannya lain sendiri. Maka orang ini akan mengenal. Jadi kalau ditanya untuk apa diciptakan manusia, orang kebanyakan putus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Putus sampai di situ. Padahal ada terusannya. Kaifa ta'buduni wa lam ta'rifun. Itu di ayat lain. Kaifa ta'buduni wa lam ta'rifun. Bagaimana kamu mau mengenalku? Bagaimana kamu mau beribadah kepadaku? Sedangkan kamu nggak kenal kepadaku. Nah, mengenal inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Bagaimana supaya kita mengenal Allah? Supaya kenapa? Supaya berlaku kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, kita mau gimana kembali kepada Allah kalau kita nggak kenal? Nah, proses mengenal Allah inilah, nah ini ilmunya yang namanya dengan ilmu ihsan. Proses mengenalnya. Tapi pengetahuan tentang sifat Allah apa itu ada di kitab tauhid. Kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah mengenalnya dengan sifat 20. Tapi sifat 20 itu bukan segitu sifat Allah. Banyak. 20 itu hanya pokok. Pokoknya 20. Nama Allah yang lain banyak. Tapi yang wajib kita kenali 20. Nah, apakah akidah Asy'ariyah itu? Nama Allah yang kita kenal 99. Sebenarnya lebih dari itu. Tapi yang wajib bagi kita orang awam ya 99. Nah, itu tadi. Namanya iman. Ilmunya adalah ilmu tauhid. Prakteknya adalah firqah. Prakteknya. Firqah itu apa? Kita firqahnya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada firqah Murji'ah, ada firqah Syiah, ada firqah Salafi Wahabi, ada firqah Khawarij. Khawarij, Salafi, Wahabi itu sama. Bedanya di mana? Di i'tiqadnya. Kalau kita mengenal sifat 20, sumbernya dari Quran. Kalau mereka kalau Wahabi mengenal trilogi iman. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini enggak ada rujukannya. Mau cari di kitabus salaf enggak ada. Di qaulun Nabi, di Quran tidak ada. Ini terputus sampai ke Ibnu Taimiyah. Pendapatnya sendiri. Makanya mereka disebut aliran yang munqati, enggak tersambung sampai ke Rasul. Kalau asma 20, Imam Syafi'i ngajarin, Imam Hanafi ngajarin, Maliki ngajarin. Yang memang dirangkum ilmu tauhidnya itu oleh Asy'ari. Walaupun Syafi'i tidak membuat kelompok sendiri, tapi ini ada rangkuman dari para salafus soleh. Nah, ini tentang. Terus Islam bahwa Islam antashhadu alla ilaha illallah. Islam itu apa? Pertama membaca kalimat syahadat, 2 sholat, 3 zakat, sampai rukun iman yang 5. Ilmunya apa? Ilmunya fikih. Coba kalau Bapak ngaji fikih di sini kan ada babnya tuh, ada bab air, bab wudu, bab sholat, bab mandi, bab jinayat, terus sampai ke bawah. Itulah Islam. Kalau bahasa kita praktek beribadah.
Tanya yang ketiga, ma huwa ihsan? Ihsan anta'budallah karena kata fa in lam takun tara fa innahu yarak. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu apa? Beribadah kepada Allah. Kata Allah, beribadah kepadaku seakan-akan engkau melihatku. Kalaupun ternyata engkau gak bisa melihatku, yakinlah bahwa aku melihatmu. Artinya apa? Kebersamaan. Kebersamaan bersama Allah. Bagaimana supaya hidup kita ini selalu merasa dan dirasakan keberadaan. Di video ini. Nah ini masuk YouTube lah. Nah ini ihsan, ini ilmu tentang ihsan. Maka ilmunya apa ihsan ini? Ilmunya adalah tasawuf. Tasawuf. Kemudian prakteknya apa? Tasawuf itu prakteknya adalah thariqat. Atau kita mengenalnya dengan tarekat. Kalau yang tadi prakteknya firqah, kalau iman firqahnya macam-macam. Kalau Islam prakteknya adalah mazhab. Ikut mazhab siapa? Syafi'i, Maliki, Hambali. Walaupun kita sebenarnya nggak mutlak amat ikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita ngambil yang dirasa ringan buat kita untuk kaitannya dengan halal dan haram. Di luar halal haram ya. Itu kita kadang-kadang ngambil mazhab yang lain. Nah itu prakteknya adalah mazhab. Kita mazhabnya apa? Rata-rata orang Indonesia mengaku mazhabnya adalah Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i harusnya perempuan pakainya niqab. Ini mazhab Maliki, Hambali yang boleh terbuka. Itu salah satu contoh. Nah, praktek di dalam tasawuf adalah tarekat. Sekarang kita pemahamannya, tarekat itu apa sih? Alirankah? Atau kalau di dalam teologi agama itu, apakah dia sekte agama? Atau tarekat itu dalam bahasa Arab itu artinya jalan. Jalan ya, dalam definisi khusus dalam tasawuf itu jalan menuju Allah. Emangnya orang nggak bertarekat nggak menuju Allah? Ya menuju Allah. Menuju Allahnya kalau guru saya Kiai Holil Said di Banten itu menceritakan seperti begini. Kalau kita mau menuju ke Surabaya, jalannya macam-macam. Ada yang jalan arteri, jalan non tol, ada jalan tol cepat, singkat, padat. Nah, kita ini termasuk orang yang masuk mau ke Surabaya lewat jalan tol. Ada tiket masuknya, kan gitu. Kalau yang jalan arteri nggak ada tiket masuk. Kalau udah dilahirkan oleh seorang yang Islam, udah Islam aja udah, ya kan? Udah dia sholat, dia zakat, puasa. Nah itu disebutnya kalau di dalam dunia tarikat itu disebut suluk al-wajibah. Suluk itu bersama, suluk itu salik, orang yang menuju Allah, orang yang bergerak menuju Allah, itu disebutnya salik. Itu suluk wajibah, itu jalan menuju Allah yang wajib, puasa, sholat, zakat, haji, wirid, maksurat yang biasa kita di masjid. Itu suluk wajib, itulah jalan arteri menuju jalan di luar tol yang menuju Allah. Karena kenapa? Dia hanya menjalankan. Coba kalau kita tanya, kenapa kamu sholat? Saya sholat biar kenapa? Biar masuk surga. Berhenti sampai di situ. Kenapa kamu nggak mencuri? Kenapa kamu nggak berzina? Oh, takut masuk neraka. Nah itu pemahaman apa artinya yang bisa dipahami oleh mereka itu adalah baru sampai situ. Tetapi di dalam tarekat bayar tiketnya adalah talqin. Kita mendatangi seorang guru mursyid penjelasan mursyid tersendiri. Datang kepada orang yang ahli zikir sajalah. Datang kepada ahli zikir, menyatakan diri ingin belajar zikir, ditalkin. Nah, setelah ditalkin zikir, kita dapat tiket tol tuh. Baru kita bisa masuk tol. Tinggal ngikutin arahnya nih, Surabaya ke sini. Kalau mau Semarang tinggal ngikutin aja.
nggak ada lampu merah, nggak ada hambatan. Bedanya apa? Yang tidak masuk tol dan masuk tol. Yang tidak masuk tol tidak ada keterbimbingan rohani. Kalau di tol ada bimbingan rohani. Makanya yang masuk tol banyak lampu merah, yang nggak masuk tol nih ada lampu merah berhenti, banyak perbodan muter lagi. Kalau tol nggak ada perbodan, nggak ada lampu merah, bablas. Yang dimaksud talqin ijazah atau gimana Ustaz? Nah, talqin. Ya, jadi ada pertanyaan nih. Talqin itu apa? Talqin itu artinya, kalau secara gambaran umumnya, talqin itu adalah niat seseorang untuk dibimbing, menuju Allah. Simpelnya itu dia berjanji untuk menjadi murid seseorang. Yang menalkin siapa? Seorang mursyid. Apa? Coba kalau kita lihat surat Al-Kahfi ayat 17. Wa may yahdihillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Pegang tuh surat Al-Kahfi ayat 17. Jadi kalau di dalam dunia tasawuf, ini kita share, mungkin ceramahnya nggak bukan ceramah, sharingnya mungkin nggak tersusun ya, agak berantakan sedikit, tapi mudah-mudahan aku. Nah, sebelum ke mursyid saya bicara tol dulu ya. Yang satu tidak ada keterbimbingan. Keterbimbingannya dia berdasarkan sunnah, hadis. Tapi apakah dia mengerti maksud daripada hadis? Maksud daripada ayat Quran? Kan enggak. Jadi cuma sekedar taklid saja, ikut saja. Yang penting apa yang disunahkan begini, guru saya ngajarin saya begini, ya sudah ngikutin saja. Nah, beda dengan tarekat. Kalau di tarekat ada keterbimbingan. Yang namanya mursyid, rosyada. Mursyid adalah orang yang memberi rosyid, memberi petunjuk. Jadi kita, bagaimana supaya ketersambungan bimbingan seorang mursyid? Syaratnya satu, kita talqin zikir. Talqin itu berarti kita ditalqinkan, dibacakan zikir. Nah, maka syarat untuk mendalami ilmu ihsan adalah dia bermursyid, karena bimbingan mursyid ini diperlukan dan sebagai syarat untuk menjalankan ilmu ihsan. Setelah talqin zikir, apa sih isinya talqin zikir? Macam-macam metodenya. Ada yang harus teman saya itu pengen talqin zikir suatu thariqat di Jawa Tengah, itu dipocongin dulu, kemudian ruhnya yang ditalqin. Nah, kalau di kita enggak, kita datang kepada mursyid atau kepada khalifatul mursyid atau yang dikenal dengan wakil talqin, menyatakan diri ingin belajar zikir, itu aja deh. Mana yang mudahnya ya, ingin belajar zikir. Maka nanti ditalqinkan, begini loh cara zikir, ikutin saya misalnya. Ya, pertama ucapan kalimat la ilaha illallah, pejamkan mata, lidah tekuk. Kita prakteknya kan begitu kan? Nah, itu ketika la ilaha illallah nggak ditekuk lidahnya, itu zikir hobi. Ini ada dua, kalau di tarekat kita ada dua, masing-masing tarekat beda. Kalau di kita ada dua, namanya zikir jahar dan zikir hobi. Kalau zikir jahar, tutup mata, kemudian pejamkan mata, kemudian ucapkan la ilaha illallah bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat. La ilaha illallah, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh mursyid. Kalau kita caranya ada ditarik dari pusat, kalimat la dari pusat sampai ke ubun-ubun, satu tarikan nafas. La, nah, ini melewati 3 latifah. Nah, latifah nanti sendiri ya. Penting dengar dulu deh, latifah. Di sini ada latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Nah, itu masing-masing ada fungsinya.
masing-masing ada sasaran tembaknya kalau bahasa kita. La. Yang kedua, ilaha dibuang ke dada sebelah kanan dan dua jari susu di bawah susu. Ilaha, nah ini 2 kalimat. La ilaha illallah. Yang ketiga, dari dada sebelah kiri ke 2 jari di bawah puting susu sebelah kiri. Nah, dari tata caranya ada tata cara tersendiri. Seperti yang saya mau contohkan begini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Nah, kalau kita biasanya di masjid gimana? Nah, karena memang tidak ada tata caranya. Tapi kalau di dalam tarekat tata caranya seperti itu. Yang kedua nanti diajari zikir hobi. Zikir hobi itu pejamkan mata, lekuk lidahnya ke dalam, kemudian hadapkan dagu bertemu dengan dada, hadapkan rasa karsa ke dalam latifatul kolbi. Ini latifatul kolbi ke sini sambil mengucap kata-kata Allah. Nah, itulah yang ditalkin dan itu menjadi amaliyah dasar bagi pengamal tasawuf di tarekat ini. Tarekat lain ada cuma hobi doang, ada yang jahat doang, Naksabandi, ada yang Anfasiyah, ada yang Tijani, banyak tarekat, banyak jalan, banyak musik. Nah, tapi yang kita jalani dengan buku panduannya Ukhdul Jumat ini adalah tarekat Qadiriyah dan Naksabandi. Dia gabungan 2 tarekat Qadiri dan tarekat Naksabandi. Qadiriyah itu ciri khasnya adalah zikirnya jahar, suaranya keluar. Nah, yang kedua Naksabandi itu zikirnya hobi. Jadi kalau kita ketemu orang Naksabandi, kita ketemu orang Tijani, ketemu orang Idrisi, semuanya rata-rata sama. Dimulai dari la ilaha illallah, kemudian pada akhirnya Allah. Di dalam thariqah Satariyah Anfasiyah malah kalimatnya dari Allah menjadi lahu, menjadi hu. Nanti zikirnya ada hu. Yang kemarin jadi masalah di YouTube kan. Dan itu sudah diterangkan oleh para guru baik oleh guru syariah, guru-guru fikih maupun guru-guru tasawuf, bahkan dari orang ahli bahasa sudah menerangkan bahwa kalimat hu itu adalah domir, di mana sudah tidak perlu lagi kalimat yang lain. Kalau kita sudah, itu menunjukkan kedekatan kepada Allah. Diibaratkan kalau kita mencintai seseorang udah nggak bisa nyebut namanya. Dulu kita pacar kita namanya Sinta, nyebut Sinta tuh udah nggak enak. Kita mau nyebutnya udah dia yang aku cinta, dia yang aku rindu. Nggak mirip di Sinta yang aku cinta, itu udah nggak berlaku. Ini kalau kita ibaratkan ke dalam pergaulan sehari-hari, untuk menyebut namanya aja kita udah nggak sanggup. Yang kita sebut hanya kata gantinya kalau dalam bahasa Indonesia, dianya, aku merindukannya. Udah begitu bahasanya. Kalau aku merindukan Sinta yang mana? Aku merindukan Tuhan yang mana? Emang lu udah kenal Tuhan? Udah kenal Allah? Apa tuh Allah? Apakah ada tulisan Allah? Itu Allah, itu tulisan. Itu tulisan. Di mana Allah? Bagaimana Allah? Nah, itulah yang harus kita perdalam. Nanti dengan keterbimbingan guru musik kita, insya Allah itu akan terpahamkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa meniti jalan menuju Allah? Yang paling sederhana itu adalah kita praktekkan amalnya zikirnya dulu aja. Kalau di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah ada 3 amalan pokok. Yang pertama zikir harian. Yang kedua tawasul. Yang ketiga adalah khotaman. Kita sudah berjalan zikir harian dan khotaman kemarin. Zikir harian itu yang biasa habis sholat ya.
tawasul, kemudian la ilaha illallah itu sebanyak 165 kali. Nah yang sudah kita praktekkan sebelumnya itu khotaman. Kita sempat khotaman keliling kan ke rumah-rumah waktu itu, rumah Bang Doni, rumah saya, rumah Pak RT, rumah Pak Ateng, terhenti. Mau ke rumah Abah, udah rumah Abah belum ya? Udah sekali ya. Kemudian rumah Pak Haji Salam nggak jadi. Artinya kita sudah praktek khotaman keliling, jamaahnya alhamdulillah sampai 5.000.